Ketemu lagi guys. Hari ini aku ingin baca bab keempat yang bertajuk Keinginan yang Ditahan dari novel Pembantu Tuan Abizar. Kalian bisa membaca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Pesankan aku makanan. Beliau yang ingin makan, aku yang kegirangan. Menahan pekikan senangku, ku ambil telepon rumah yang ada di atas mejanya, menekan nomor langganan sebuah restoran mewah dan memesan beberapa paket makanan yang biasa Tuan Abizar pesan. Yang jujur saja, semua makanan kesukaan beliau adalah makanan kesukaanku. Entah ini kebetulan atau kesengajaan. Menunggu paket makanan sampai, aku duduk manis di atas sofa yang ada di ruangannya. Saat suara deru motor terdengar di halaman depan, aku melaju bak kilat untuk menerima pesanan dari kurir hidangan. Seharusnya tingkahku ini aneh, tapi Tuan Abizar seperti memakluminya. Aku mengambil piring, menyiapkan setiap makanan dan hidangan yang dibeli di atas meja Tuan Abizar. Sebelum giliranku, aku mempersilahkan tuanku menikmati makanan-makanan ini terlebih dahulu. Silahkan tuan, gerakkan tanganku seperti tidak sabar, lalu duduk menghadapnya. Tuan Abizar menembikkan map, kertas dan laptopnya di atas meja. Beliau melirikku. Ambilkan aku air untuk cuci tangan. Aku mengisi baskom dengan air, memperhatikan jemarinya indahnya masuk dan menggesek satu jemari dengan jemari yang lain membersihkan tangan. Setelah tangannya bersih, beliau mulai makan. Gerakan tangan dan mulutnya sangat lambat. Aku gregetan menunggunya. Kusadari tangannya seperti mengambilkan lauk enak kesukaanku yang sebenarnya semua isi piringnya masakan kesukaanku. Beliau hanya memasukkan nasi dan sayur rebus ke dalam mulutnya. Selain itu, Tuan Abizar seperti tidak berminat. Tuan Abizar melirikku yang memperhatikan gerakan bibir dan tangannya. Beliau diam cukup lama, menatap dalam. Tuan Abizar mengabaikan piringnya lalu bertanya padaku, "Kamu tahu kenapa aku terbiasa menyiksamu seperti ini?" Aku mengernyitkan dahi. "Menyiksa seperti apa, Tuan?" Tuan Abizar mendengus seperti kesal saat aku bersikap tidak peka. "Membuatmu kelaparan, tidak bisa makan sebelum aku selesai makan." Aku manggut-manggut menebak jawabannya. Mungkin hiburan tersendiri bagi tuan saat melihatku kelaparan. Bertingkah layaknya kucing yang menatap isi piring penuh damba, berharap Anda mendadak kenyang dan menyisakan banyak makanan untukku. Dia kembali mendengus seperti tidak suka dengan jawabanku. Apakah tebakanku salah? Agar aku punya alasan untuk memakan sesuatu, tangan kiri Tuan Abizar sudah terlurul dan menyentuh lembut pipiku. Sebuah kontak fizik yang membuatku terperanjat. Tuan Abizar seperti tersadar menjauhkan telapak tangannya lalu memerintah buatkan aku kopi. Aku mengangguk membuatkannya kopi panas, lupa dengan pesan Nyonya Ulfa. Kopi panas ku letakkan ke atas mejanya. Sekali lagi ku aduk agar kopi dan gulanya bercampur rata. Aku kembali duduk manis di depan mejanya menantinya selesai makan. Seharusnya aku sedikit melanggar aturan demi perutku sendiri, makan diam-diam membeli makanan di warung depan atau memesan makan tanpa sepengetahuan Tuan Abizar. Tapi tidak layaknya beliau yang tidak merasa bersalah saat menyiksaku seperti itu. Aku merasa bersalah jika mengkhianati orang yang sudah mengajiku dan memberikan tempat berlindung untukku. Bawa semua makanan ini ke dapur. Makan sesukamu, sisanya simpan untuk nanti malam. Aku menggosokkan kedua telapak tangan, tersenyum lebar. Sepertinya cengiranku cukup mengerikan di mata Tuan Abizar. Beliau menatapku aneh saat aku meninggalkannya sambil membawa nampan makanan menuju di dapur. Tuan Abizar menatap dingin gelas kopi yang kubuat. Jemari kanannya melingkari ganggang gelas, lalu mengangkatnya tanpa ragu, menumpahkan isi kopi yang masih sangat panas ke tangan kirinya. Tangan yang tadinya menyentuh pipiku itu mendapat konsekuensinya sendiri. Dia memerah, kulitnya mengelupas dan terasa begitu perih. Bibir beliau meringis, tangannya tidak bisa bergerak leluasa seperti 3 detik yang lalu sebelum Tuan Abizar berbuat bodoh. Lama, Tuan Abizar menatap tangannya dalam diam. Abizar berasal dari keluarga yang tegas, hal yang wajar baginya jika Abizar lebih tegas pada dirinya sendiri. Saat Tuhan belum memberikan ganjaran untuknya sekarang, jika Abizar sadar dia sudah melakukan sebuah kesalahan, maka dia akan memberikan konsekuensi pada dirinya sendiri. Tapi jika dia tidak melakukan apapun saat dia melakukan sesuatu yang salah di mata Tuhan dan orang di sekitarnya, berarti Abizar tidak sadar kalau dia baru saja berbuat dosa. Seperti menghancurkan mimpi setiap mantan istrinya, menceraikan mereka begitu saja. Abizar melakukan sebuah kesalahan karena mau berbuat demikian, tapi Abizar seperti tidak menyadarinya. Bukan tidak peduli, tapi tidak menyadari.
Abizar tidak suka kopi, tapi dia selalu meminta Mawar untuk membuatkannya kopi. Biasanya itu terjadi jika terjadi kontak fisik antara mereka. Jika tangan Abizar berani menyentuh Mawar setik saja, maka Abizar akan menghukumnya dengan kopi atau air panas yang Mawar sendiri yang membuatkannya. Tapi wanita itu sama sekali tidak tahu untuk apa Abizar meminta dibuatkan minuman panas kecuali untuk diminum setelah cukup dingin. Pertama kali Abizar tegas pada dirinya sendiri. 6 bulan setelah Mawar bekerja di rumah ini, kali ini Abizar tidak akan berbohong. Mawar adalah kelemahannya, wanita yang membuatnya tergantung dan berharap Mawar ikut bergantungan. Mawar yang saat itu tertidur, tangan kiri Abizar yang lancang mengusap rambut, dan pipinya saat itu juga Abizar mulai memberikan konsekuensi pada diri sendiri. Dia mengambil segelas air panas dan menyiram telapak tangan sendiri. Rasa sakitnya sama dengan rasa perih saat mencengkram bara api. Tapi bagi Abizar, ini lebih baik untuknya. Meskipun jika Mawar sedekat ini, Abizar mesti tidak menyentuhnya sama sekali. Selalu saja ada dorongan tersendiri untuk menyentuh sosok figur yang membuatnya tak bisa beralih. Untuk menjaga Mawar dari kelakuannya yang lebih dari itu, Abizar harus memprioritaskan harga diri dan kehormatan Mawar. Satu sentuhan yang menjadi awal dari sentuhan lain akan jera saat ditemukan dengan rasa sakit. Karena sejak kecil, keluarga Abi sudah menegaskan tanggung jawab dan rasa sakit kepada laki itu. Lamunan Abizar buyar saat memponselnya memekik kencang. Laki itu meringis, tidak sadar mengambil ponsel dengan tangan kirinya yang terluka. Abizar menggantinya dengan tangan kanan lalu menerima sambungan telepon. Setelah mengecek siapa yang menelpon, raut wajah Abizar langsung berubah. Assalamualaikum. Salam itu Abizar abaikan senyap lalu bibirnya menjawab dingin. Waalaikumsalam. Ya Abizar, ku dengar Lufa sudah keluar dari rumahmu. Masa idahnya sudah selesai, kamu benar-benar tidak berminat merujuknya ternyata. Abizar hanya diam. Kau tahu, Abi sangat marah, dia masih begitu kecewa padamu. Beliau belum datangimu karena pikir kecantikan Ulfa akan memutar otakmu dan kamu pasti akan merujuk Ulfa lagi. Ternyata sama seperti sebelum-sebelumnya. Kamu tidak bisa diharapkan. Abizar masih diam. Pandangannya dingin, bibirnya enggan berkutik. Hei, padahal Ulfa adalah wanita tercantik yang pernah kulihat. Seharusnya begitu pula di matamu. Kupikir Ulfa akan membuatmu berhenti pada kebiasaanmu yang tidak berperi kemanusiaan itu. Kalau begitu, kamu saja yang menikahinya. Bisa saja, tapi istriku sudah 4. Aku tidak bisa menambahnya kecuali menceraikan salah satunya. Abizar adalah satu-satunya anak dari ayahnya asli Arab Saudi dengan istri pertama yang berdarah Jawa yang sudah meninggal. Setelah ibunya meninggal 10 tahun lalu, Abizar memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan menetap di tanah kelahiran ibunya agar berdekatan dengan makam sang ibu yang sejak Abizar berusia 1 tahun sudah bercerai dari ayahnya. Alasan perceraian yang orang tuanya tidak jauh-jauh dari yang Akmal bahas barusan. Wanita seharusnya memiliki prinsip lebih baik berpisah daripada diduakan. Karena hadirnya wanita lain tak pernah bagus untuk hati dan pikiran seorang wanita. Sebenarnya Abizar bangga dengan kebutuhan ibunya sekalipun dia bukan yang begitu menghargai wanita. Dilihat dari kelakuannya selama ini, tapi menyakiti wanita yang diakui dicintai selalu terdengar aneh di telinga atau kata lainnya. Bohong. Dulu ayahnya selalu bilang mencintai ibunya, sehingga itulah Abizar berhenti mempercayai apapun yang ayahnya katakan tentang cinta, perasaan, dan keluarga. Jika kamu tidak puas dengan Ulfa, kamu tidak usah menceraikannya. Kamu bisa mencari wanita kedua, ketiga, dan keempat. Pikiranmu sangat buntung dan dangkal. Abizar mengatakan rahang. Bahasanmu tidak perlu, akan kututup. Sebenarnya ada berita penting yang ingin kusampaikan. Yang tadi hanya basa-basi. Abi akan mencarikan wanita lain untukmu. Dia tidak akan berhenti sampai kamu bertahan pada satu wanita atau lebih. Jangan kecewakan keputusan kami, Abizar. Keluarga kita sangat mengharapkanmu. Atau jangan-jangan ada wanita lain yang kamu inginkan. Abizar diam. Jika ditanya jawabannya, ada. Tapi jika menikahinya, apakah Abizar bisa menjamin dapat menjaganya? Jika sudah memiliki, Abizar tidak mau menyakiti. Tapi jika wanita itu menjadi miliknya, kemungkinan terbesar dia akan membuat wanita itu terluka. Sama persis seperti ibunya. Wanita Jawa tersesat di negeri gurun lalu pulang dengan luka. Abizar tidak mau wanita bernasib seperti itu. Kamu boleh menikah dengan sesiapapun dari kasta manapun, negeri manapun. Jadi jika kamu memang punya wanita pilihan, silahkan, aku tahu. Abizar memotong dan melanjutkan, bahkan jika aku menikahi pengemis kalian akan mengizinkannya, tapi aku tidak mau membuat dia terjebak oleh budaya keluarga kita. Setelah ku nikahi, saat dia berpikir menjadi satu-satunya wanita yang bersanding di sebelahku,
Malah, keluargaku sendiri yang secara bergantian menawarkan ke wanita kedua, ketiga, dan keempat untukku. Di depan istriku langsung, sekalipun aku menolaknya. Kalian yang terus berusaha meyakinkan pasti akan membuatkan istriku meragukan kesetiaanku. Apalagi sebenarnya kalian bukan menawarkan, tapi memaksa. Bukan hanya itu, keluarga kita jauh dari kesetaraan dan gender, lekat dengan patriarki, pengekangan, dan semacamnya. Sekalipun aku memiliki wanita pilihan, sekalipun aku sangat ingin menikahnya, tapi aku tidak mau dia merasakan apa yang tidak pernah dia rasakan, disakiti padahal dia bisa memilih pria lain yang tidak akan menyakiti dengan acara terkejam, diduakan, terkekang, padahal banyak laki yang memberikannya kebebasan. Tidak ada kesetaraan gender, padahal banyak laki lain yang menganggap peran wanita dan laki itu sama pentingnya. Akmal kehilangan kata-kata. Kalimat panjang lebar Abizai menyadarkannya, sebenarnya ada benarnya. Padanya, aku sangat ingin menawarkan pernikahan, tapi aku tahu apa yang kutawarkan sama saja menawarkan sebongkah kabar api yang harus digenggamnya seerat mungkin. Jadi, aku hanya bisa menjebaknya di rumah ini, tidak bisa menikahinya, tapi tidak akan membiarkannya pergi.